Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu saya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang daftar isi ya, atau bahasa dari istilah dari Microsoft Word adalah heading ya. Nah, ini saya sudah membuka contoh berkas dari mahasiswa untuk skripsi bab satunya. Ini akan kita buat dalam bentuk daftar isinya. Caranya dengan pemanfaatan heading di Microsoft Word. Untuk memulai atau untuk pemetaan saya close dulu ya. Ada bab 1, kemudian ada latar belakang masalah, ada rumusan masalah dan batasan masalah, kemudian ada tujuan dan manfaat penelitian dan seterusnya ya. Nah, kita harus sepakati dulu yang untuk judul atau yang pertama heading 1 itu kita harus menggunakan di bab 1. Kemudian untuk latar belakang masalah itu namanya heading 2, subbab dari bab 1. Jadi heading 1-nya adalah bab 1, kemudian subbabnya atau heading 2-nya adalah latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, batasan masalah, kemudian ada tujuan dan manfaat. Nah, di tujuan manfaat ini ada lagi subbab, misalnya tujuan penelitian, ada manfaat penelitian dan seterusnya. Ini akan kita rubah menggunakan heading. Pertama, caranya kita pada menu bar yaitu di home, di sini ada namanya style ya. Di style ini ada beberapa heading ya. Kalau tidak muncul mana heading 1, heading 2-nya, ini yang namanya style. Di sini ada kayak option gitu ya, klik aja ini, maka muncullah style dari beberapa heading di sini. Saya gunakan karena ini adalah bab utamanya, berarti kita gunakan adalah heading 1. Di sini ada optionnya update heading 1 to match selection. Artinya kita gunakan bab 1 ini menjadi heading 1. Klik ini maka secara simbolis ada muncul seperti ini segitiga ya. Kemudian untuk subbabnya ini bisa kita blok dulu, kemudian kita jadikan subbabnya di heading 2. Klik ini ada kayak option di bawahnya, kemudian update heading 2. Selanjutnya kita lihat lagi rumusan masalah bukan heading 3 tapi di heading 2 karena yang heading 1-nya adalah judulnya, kemudian subbabnya di heading 2. Berarti kalau kita lihat ini, kalau disimboli ini 1, berarti ini bab 1 ya. Berarti ini kita blok untuk rumusan masalah, kita jadikan juga heading 2. Kemudian pilih update heading. Kemudian begitu juga seterusnya, yaitu di batasan masalah. Ini saya jadikan juga untuk heading 2, update. Kemudian di sini ada tujuan dan manfaat. Heading 2, update. Kemudian ada sistematika penulisan, ini heading 2. Nah, di sini ada nanti tujuan penelitian, yang ini adalah subbab ya. Jadi ini kita jadikan heading 3, karena dia subbab. Jadi kita pilih heading 3, update, kemudian juga ada manfaat penelitian, ini juga jatuhnya subbab. Kita pilih update di heading 3. Ini sudah, kalau yang sudah itu ada simbol seperti ini, ikonik seperti segitiga ya. Mungkin ada lagi, tidak ada. Nah, ini sudah kita bentuknya, kita memanfaatkan fasilitas heading. Taunya dari mana? Bisa kita lihat di bagian view, tab di sini, kemudian pilih yang namanya navigation pane. Ini bisa klik, maka muncullah dari headingnya. Kalau kita klik misalnya ada manfaat penelitian, maka secara otomatis halaman yang dimunculkan atau diarahkan kepada manfaat penelitian. Misalnya tujuan penelitian, maka akan dimunculkan tujuan penelitian. Begitu juga dengan sistematis penulisan. Kita klik, maka yang dimunculkan pada page-nya yaitu sistematika penulisan bab 1. Nah, ini bab 1 seperti ini. Nah, ini kita sudah membuat heading dari daftar isi. Bagaimana dengan membuat daftar isi itu sendiri? Misalnya di sini, saya tambahkan kata-katanya daftar isi. Saya posisinya caps lock, daftar isi misalnya. Saya hapus dulu, kemudian saya enter, kemudian saya rapihkan. Bentar ya, saya pilih Times New Roman. Posisinya adalah 14, rata tengah. Nah, dari sini kita akan membuat untuk konten isi dari heading. Caranya pada tab reference kita pilih yang namanya table of content. Ketika ini diklik, maka secara otomatis dia akan memberi pertanyaan konten mana yang akan dibuat. Ini ada beberapa style
yang mana kira-kira mau dipakai. Mungkin kita menggunakan contents saja atau yang table of contents atau table of contents ya. Jadi kita pakai yang ini aja, yang contents. Nah, secara otomatis dia akan muncul. Untuk tulisannya juga masih bisa customize ya, lihat dulu ya. Ini misalnya tulisannya ini ya, kurang, kalau pada standarnya skripsi itu bukan menggunakan Calibri tapi menggunakan block al ya, Times Roman. Dengan posisi size-nya adalah 12. Nah, ini dia. Secara otomatis dia nanti akan nge-clip atau nge-generate sendiri kontennya. Selanjutnya misalnya ada updatean di sini ya. Misalnya ini nggak cocok, kita hapus. Ya, misalnya ini nggak masuk nih kategorinya di 1.4.2. Saya lihat dulu misalnya. Nah, bagaimana dengan daftar isi? Apakah itu juga mempengaruhi? Ya, kita lihat. Tadi di poin 1.4.2-nya hilang. Ketika kita cek, ternyata 1.4.2-nya masih aktif. Bagaimana cara mengupdate-nya? Caranya klik si kontennya, kemudian pilih update tabel. Maka secara otomatis tabel tadi yang sudah dibuat konten, maka secara otomatis akan terupdate atau terhapus mana yang sudah tidak perlu. Jadi fungsi update tabel ini melakukan updating mana yang sudah dikoreksi atau yang dilakukan perubahan oleh editor. Jadi begitu saja ya. Saya rasa tidak ada yang berat, silakan dicoba di rumah. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.